Puji Tuhan. Selamat malam teman-teman yang akan bergabung Bible study kita malam ini. Sebelum kita belajar kembali, kita akan memulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas hari yang indah ini Tuhan. Engkau terus berikan anugerah-Mu buat kehidupan kami. Hingga kami boleh ada sampai saat ini. Karena kami tahu ini semua karena kasih dan cinta-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semangat lagi yang baru. Kerinduan lagi yang baru untuk kembali kami belajar kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Tuhan tolong kami semua, teman-teman kami Tuhan, yang akan bergabung baik online, baik offline. Engkau berkati kami semua Tuhan Yesus, biar apa yang kami dengar, kami pelajari Tuhan, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh Tuhan Yesus hidupi firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan terus hamba-Mu Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan Yesus menyertai hamba-Mu, biar apa yang sudah dibaca, didengar oleh hamba-Mu, biarlah itu semua daripada-Mu dan boleh dibagikan buat kami saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Kami mulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, kita akan baca 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Puji Tuhan. Masih bicara tentang kasih, tentu topik ini mudah kita bicarakan, tetapi amat sangat sulit untuk kita terapkan dalam hidup kita, untuk kita jalani dalam hidup sehari-hari. Topik yang mudah dibicarakan, tetapi sulit, sangat sulit, bahkan mustahil untuk kita lakukan di dalam kekuatan kita sendiri. Karena itu saat kita belajar tentang kasih, apa yang Alkitab singkapkan tentang kasih, kiranya itu membuat kita semakin menyadari ketidakberdayaan kita dan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam sikap bergantung penuh pada kemampuan ilahi, kasih ilahi, anugerah ilahi. Itu yang kita bisa dapati saat kita belajar tentang kasih. Masih di pembahasan tentang karunia-karunia roh di dalam persekutuan jemaat. Karunia-karunia roh dalam persekutuan jemaat itu masih menjadi bahasan kita, dan
kita masih di pasal 13. Jika digambarkan 1 Korintus 12 sampai 14 itu sebagai lagu, maka pasal 13 itu bagaikan interlude-nya. Kita belajar tentang kasih ini, terus sama-sama kita mau saling melengkapi dalam pembelajaran kita, kiranya dapat sama-sama kita berbagi masukan, pengalaman, dan lain sebagainya untuk melengkapi bahasan kita tentang kasih ini. Bagian ini menekankan tentang permanennya kasih. Tujuan utama Paulus menuliskan ayat-ayat tentang kasih bagi jemaat Korintus ada dua tujuan utamanya. Pertama, untuk mengembalikan jemaat Korintus pada pemahaman yang benar tentang kedewasaan rohani. Mengembalikan jemaat Korintus pada pemahaman yang benar perihal kedewasaan rohani. Mereka pada saat surat ini ditulis dalam keadaan ngaco dalam memahami kerohanian. Yang dewasa mereka anggap anak-anak, yang anak-anak mereka anggap dewasa. Itu yang pertama, mengembalikan jemaat Korintus pada pemahaman yang benar tentang kedewasaan rohani. Kedua, tujuan Paulus dalam menuliskan 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 ini untuk mengajak jemaat Korintus memahami secara tepat bahasa roh dalam hubungannya dengan kasih. Jemaat Korintus diajak oleh Rasul Paulus untuk memahami kerangka kasih, dan jemaat Korintus ini bisa menempatkan bahasa roh dalam kerangka kasih tersebut, dalam katakan oleh buku ini framework, kerangka kerja kasih. Jemaat Korintus tahu kerangka kerja kasih, dan diharapkan mereka bisa menempatkan bahasa roh secara tepat di dalam kerangka kasih, kerangka kerja kasih tersebut. Framework merupakan istilah yang menarik bagi saya. Saya dapat seperti ini. Saat kita mengutamakan kasih, maka hati dan pikiran kita itu membentuk secara imajiner kerangka kerja kasih. Kerangka kerja ini akan menjadi template bagi kita dalam menanggapi segala isu dalam hidup ini. Contohnya dalam jemaat Korintus, mereka butuh kesatuan, saling melengkapi, sama-sama saling membangun. Menghadapi isu tersebut, saat jemaat Korintus punya framework kasih, kerangka kerja kasih, maka segala sesuatu akan tepat pada posisinya. Mereka butuh karunia-karunia roh, tapi karunia roh itu enggak akan membentuk kerangka kerja sendiri, enggak. Tempatnya udah ada. Itu yang kita mau pelajari di bagian awal ini.
Framework kasih merupakan istilah yang menarik. Kita bisa renung dan renung-renungkan lagi. Sekali lagi, saat kita mengutamakan kasih, maka secara template kita punya pola dalam menyikapi segala macam isu dalam hidup ini. Contohnya, saat kita melihat kebutuhan dalam gereja, dalam persekutuan, dalam jemaat, kita melihat ada kebutuhan. Di dalam framework tersebut, kerangka kerja tersebut, pertama kita akan menganalisa kebutuhan ini, apa yang menjadi dasar penyebab dari kebutuhan ini. Kemudian tentu dari analisa masuk ke strategi. Gimana cara kebutuhan ini, kebutuhan jemaat ini, kebutuhan orang yang kita care, apa sih kebutuhannya? Itu masuk kemudian dari analisa ke strategi. Ini rangka kerja sederhana. Dari analisa, strategi, kemudian kita action, bertindak. Setelah action, kita perlu maintain proses tersebut supaya sungguh apa yang menjadi kerangka kerja kita itu terpenuhi. Karena kerangka kerjanya adalah kasih. Di dalamnya dijejali oleh tujuan-tujuan ilahi, tujuan-tujuan mulia. Sekali lagi, saat lihat kebutuhan orang yang kita kasihi, lihat kebutuhan jemaat, kita bisa memiliki template dalam bersikap. Tentu bisa kita terapkan dalam hal-hal lain, termasuk saat kita disakiti oleh orang lain, bagaimana analisa kita, strategi kita, bagaimana kita bertindak, itu semua dalam framework kasih, kerangka kerja kasih. Kembali kita terapkan ini kepada jemaat Korintus. Kita percaya saat mereka, di hidup mereka ada kerangka kerja kasih, tentu mereka nggak akan mengutamakan bahasa roh. Karena mereka kacau framework-nya, bahasa roh jadi yang utama. Ada sesuatu yang salah. Karena itu Paulus tulis 1 Korintus 13. Paulus ingin kembali jemaat Korintus paham benar nih kerangka kerja kasih. Bagaimana kasih itu berproses, puji Tuhan. Sekali lagi dalam belajar tentang hal-hal ini, tentang kasih, mudah dibicarakan tetapi sulit dalam prakteknya. Membuat kita semakin bergantung kepada karya Roh Kudus, karya firman Allah. Untuk memulai bagian ini, Paulus secara kontras membandingkan antara love and charismata, kasih dan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus itu sementara, hanya untuk saat ini saja. Sedangkan kasih itu untuk saat ini dan sampai selama-lamanya. Karena itulah kasih perlu mendapat tempat yang utama. Kasih mesti mendikte bagaimana karunia-karunia Roh Kudus difungsikan. Sekali lagi,
saat benar-benar semakin hari kita semakin tahu, memahami kerangka kerja kasih, maka segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk karunia-karunia Roh Kudus, itu pada porsinya masing-masing. Kita tahu terlalu banyak karunia-karunia, anugerah dalam bentuk apapun, bukan hanya perbuatan ajaib Roh Kudus, bukan, terlalu banyak bentuk anugerah yang Allah berikan. Istri, anak, keluarga, materi, potensi-potensi hidup, kelebihan-kelebihan kita, talenta-talenta kita, keuangan yang berlimpah, fisik yang kuat, dan lain sebagainya. Kita bisa daftarkan. Nah, semua itu akan mendapat tempat yang tepat saat kasih utama di hidup kita, kerangka kerja secara imajiner ada di hati dan pikiran kita. Semua pada porsi yang tepat. Nggak terbalik-balik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya bagian ini lebih dan lebih lagi membuat kita bergantung pada karya firman dan Roh Kudus. Tujuan yang paling immediate atau paling dekat adalah Paulus rindu jemaat Korintus itu paham bahwa bahasa roh itu hanya untuk sekarang, nggak bersifat kekal. Mengapa Paulus ingin demikian? Karena bagi jemaat Korintus, bahasa roh itu bahasa malaikat. Dan karena mereka sudah berbahasa malaikat, mereka berpikiran mereka sudah di surga. Mereka sudah masuk ke tahap akhir dari pengalaman rohani mereka. Ini yang perlu sama-sama kita mengerti di bagian ini, puji Tuhan. Ini masalah yang ada di tengah jemaat Korintus. Bagi kita tentu berbeda jauh masalahnya. Apalagi bagi anak muda sekarang. Mungkin di GPDI sedikit sekali seorang anak-anak muda berbahasa roh. Sedangkan di gereja-gereja karismatik, mereka diajarkan berbahasa roh. Entah berapa persen anak muda Kristen sekarang berbahasa roh. Semakin sedikit. Tentu kasus yang ada di dalam jemaat Korintus itu berbeda dengan yang kita hadapi sekarang. Karena itulah kita perlu dasar-dasar dari jawaban yang Paulus beri. Kita nggak fokus ke masalah jemaat Korintus karena memang berbeda. Masalahnya berbeda kita. Tetapi tentang kasih, tentang keutamaan kasih, itu bersifat kekal. 2000 tahun yang lalu di kota Korintus, dan sekarang kita di Depok, di Jabodetabek, dan sekitarnya, di Indonesia, sama. Kita punya kebutuhan akan kerangka kerja kasih di hati dan pikiran kita. Itu kebutuhan di segala zaman bagi orang Kristen. Saat kita punya kerangka kerja itu, nah, kita hadapi masalah yang berbeda, kita bisa kita dimampukan oleh firman dan Roh Kudus menyikapi masalah yang ada, termasuk berkaitan dengan penggunaan nubuat, bahasa roh, mujizat,
kesembuhan yang termasuk dalam karunia-karunia Roh Kudus. Sekarang sebagian gereja menganggap udah nggak perlu. Sebagian gereja melebih-lebihkan sehingga membuat-buat bahasa roh lah, dibuat untuk kursus nubuat lah, diada-adain. Ada yang sama sekali udah nggak merasa perlu, yang penting kasih. Di sisi lain ada yang benar-benar mengutamakan jadi segala-galanya, sehingga dibuatlah kursus bahasa roh, dibuatlah penglihatan-penglihatan, aku mendengar, Tuhan kasih penglihatan, yang semua itu kalau diuji, kita akan dibuat terkagum-kagum oleh berbagai kesesatan yang ada. Nah, itu masalah kita, puji Tuhan. Itu masalah kita. Mari kita sikapi. Tapi yang paling penting malam hari ini kita belajar adalah perlunya kita punya framework atau kerangka kerja kasih. Saat jemaat Korintus memahami kasih, maka mereka bisa melakukan ayat ini tentunya. Kita sering di persekutuan doa Injil, kita sering bahas ayat ini, puji Tuhan. Korintus 14 ayat 1. Ini ayat yang diulang-ulang terus. Kejarlah kasih itu. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Dengan ayat ini saja kita bisa menyeimbangkan antara dua ekstrim tadi. Ekstrim pertama yang saya bilang tadi, udah nggak anggap perlu bahasa roh dan lain-lain sebagainya yang tercakup di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Sisi lain mendewakan karunia-karunia Roh Kudus. Kita bisa ambil titik tengahnya, tafsiran yang aman. Kita mengejar kasih, tetapi dalam pengejaran kita akan kasih, kita juga mengusahakan diri untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, terutama bernubuat. Tentu nanti kita masuk alasan-alasan Paulus mengapa nubuat itu utama. Ini dalam versi firman Allah yang hidup. Jadikanlah kasih itu tujuan saudara yang terutama. Nah, kita bisa dapati di sini. Pengalaman bersama Roh Kudus dalam perbuatan-perbuatan ajaib yang ia beri, Roh Kudus berikan, itu nggak boleh menjadi yang utama. Kasih yang harus menjadi tujuan utama kita. Walaupun demikian, Paulus bilang, mintalah kecakapan-kecakapan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus, terutama karunia bernubuat serta kesanggupan untuk memberitakan firman Allah. Ini kita percaya akan mampu dihidupi oleh jemaat Korintus saat mereka memiliki kerangka kerja kasih. Dan diperingatkan oleh buku ini, jangan sampai saat Paulus membandingkan, mengkontraskan antara kasih dan karunia-karunia Roh Kudus, kemudian kita simpulkan ini terus terang ini masalah dari jemaat-jemaat gereja-gereja aliran Protestan, Reform. Mereka melakukan devaluasi terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Value dari karunia-karunia Roh Kudus, berharganya karunia-karunia Roh Kudus itu diturunkan sedemikian rupa dengan alasan kasih yang utama. Sehingga nggak heran, nggak didorong untuk mencari, mengejar karunia-karunia Roh Kudus. Itu yang dihadapi oleh gereja-gereja Protestan, Reform, Baptis, dan sejenisnya.
kita masuk ke ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Dapat kita hubungkan dengan ayat terakhir dari Selasa minggu lalu, puji Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Itu berhubungan erat dengan 13 ayat 7. Kita sudah baca kemarin. Saya ulang lagi malam hari ini. Kasih itu kuat bertahan menghadapi segala kesulitan. Kasih tidak berkesudahan. Kasih selalu percaya, mengharapkan yang baik tentang orang lain. Kasih selalu tabah menanggung setiap keadaan. Ini kan yang Paulus simpulkan di ayat 8 ini dengan kasih tidak berkesudahan. Puji Tuhan. Ada saat di mana bahasa roh tidak berguna lagi. Ada saat di mana nubuat tidak berguna lagi. Becomes invalid. Tidak punya lagi manfaat. Tetapi kasih selalu bermanfaat. Baik hari ini, esok, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, bahkan sampai kepada kekekalan, kasih selalu dan selalu kita butuhkan. Puji Tuhan. Untuk saat kita merenungkan tentang kasih yang tidak berkesudahan, yang always endure ini, kita disadarkan bahwa kasih yang sedang Paulus bicarakan itu bukan kasih kita, bukan kasih manusia. Kasih manusia itu terlalu banyak gagalnya, kita sadari itu. Saya mungkin termasuk orang yang sering memanggil istri dengan kata sayang. Tapi barusan dia bilang sayang saya itu palsu. Entah dia tahu hati saya atau nggak tahu apa alasannya. Kata sayang yang keluar dari mulut kita, dari mulut saya, itu mungkin di awal tulus ya. Mungkin saja kan. Tetapi itu sangat tergantung pada situasi kondisi. Tergantung pada respon saat saya bilang, sayang, I love you kepada istri, anak-anak saya. Tapi mereka tidak merespon seperti yang saya inginkan, apakah saya bisa tetap tulus? Itu kan salah satu variabel ya. Salah satu variabel terhadap kasih kita manusia. Respon yang kita terima, tanggapan yang kita terima. Mungkin kita awalnya tulus mengasihi. Itu satu variabel. Banyak lagi variabel terhadap kasih yang kita miliki ini. Waktu. Waktu bisa membuat kasih kita terus turun. Kemudian perselisihan. Contoh saja antara suami istri. Perselisihan membuat sayangnya sangat berkurang. Kemudian faktor kesehatan. Saat sehat, kuat, kita bisa dengan mudah mengasihi. Tetapi saat pasangan hidup kita sakit, pasangan hidup kita nggak bisa bangun dari tempat tidur, apakah kasih kita secara manusia ini bisa bertahan? Kemudian faktor ekonomi dan lain-lain sebagainya. Kita bisa hubungkan kembali dengan jemaat Korintus. Mungkin saat itu di tengah-tengah jemaat Korintus 2000 tahun yang lalu, khotbah-khotbah mereka setiap minggu itu bertemakan kasih. Bahkan dalam pertemuan ibadah sudah jadi kebiasaan mereka cium kudus. Tapi ternyata semua itu hanya tampilan dari kenyataan
bahwa kasih mereka gagal, kasih mereka palsu, kasih mereka itu hanya lip service, di bibir mungkin menjadi bahan khotbah, tema khotbah berseri-seri, dan kasih itu hanya di ritual cium kudus. Ini membawa kita kepada keyakinan bahwa tanpa kasih Allah, kita nggak mungkin mengalami yang namanya kasih itu tidak berkesudahan. Nyatanya kok kita nyata sendiri dalam hidup kita, pengalaman kita pribadi, kasih itu naik turun, ada bahkan kasih itu berhenti. Karena itu perlu kita bergantung pada kasih Allah. Gambaran yang sering saya gunakan dalam pikiran saya adalah kita perlu merendahkan diri untuk mengizinkan air kasih surgawi itu turun ke tempat yang lebih rendah. Itu cara kita membayangkan bagaimana kasih Allah hari ke hari memenuhi hidup kita. Dengan kesadaran penuh bahwa kita nggak mungkin mengandalkan kekuatan kita dalam mengasihi. Sehebat apapun kita memaksakan diri, sering saya contohkan, kita bisa saja melatih meditasi dalam mengasihi. Kita melatih pikiran, kita mengadopsi filsafat dunia, bisa saja dalam kondisi tertentu, waktu tertentu, kasus tertentu itu berhasil. Bisa saja. Tetapi saat kita bicara tentang kasih tidak berkesudahan, sungguh-sungguh kita kiranya lewat pembelajaran di bagian pertama ini, kita benar-benar sadar kita perlu merendahkan diri, izinkan. Tentu ini bicara tentang hubungan pribadi dengan Kristus yang terus-menerus. Terus belajar merendahkan diri, mengizinkan air kasih, sehingga kita nggak pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk mengasihi sesama. Karena ujung-ujungnya pasti kita gagal kok. Sekali lagi, pada kasus tertentu, waktu tertentu, kondisi tertentu, mungkin saja berhasil. Tetapi ada satu titik di mana kita akan temui kegagalan. Karena itulah kita perlu kasih dari Tuhan menguasai hidup kita. Dan tentu sebagai pengingat, kasih itu tentu perlu disertai, diimbangi dengan kebenaran. Ini yang membawa kita kepada contoh bagaimana ada orang-orang mengasihi dengan kekuatan sendiri, mengasihi dengan hikmat, dengan pikiran sendiri. Contoh yang mudah adalah bagaimana orang tua dalam pemikirannya ia sedang mengasihi anaknya, kemudian memanjakan anaknya. Kemudian karena ia berpikir ia sedang mengasihi anaknya, ia kompromi terhadap dosa, salah anaknya. Karena sayang kepada anaknya, membiarkan salah anak tanpa hajaran dan disiplin. Itu kan contoh sederhana dari usaha kita untuk mengasihi. Ada mungkin yang terlihat berhasil anak-anaknya. Tetapi kita dapat dalam banyak kasus, anak dimanjakan, itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang kriminal, kemudian si anak menjadi nggak mandiri. Ada contoh kan, anak dimanjakan, si anak bingung dia mau kuliah apa. Udah masuk satu universitas, jurusan ini, seenaknya aja dia pindah jurusan lain. Ujung-ujungnya nggak lulus.
Ya karena mungkin nggak diajak, nggak dididik dari kecil untuk bertanggung jawab terhadap pilihan. Dengan seenaknya bisa merubah-rubah pilihan, nggak mikir panjang. Ini yang kiranya menjadi pembelajaran kita supaya kita benar-benar sadar perlunya kasih Tuhan melimpah dan kita mengamalkannya, mengaplikasikannya kasih tersebut dengan tepat, dengan ketergantungan penuh pada kebenaran, pada hikmat ilahi, kekuatan ilahi. Kita diskusi dulu sebelum masuk ke ayat 9 dan 10. Silakan Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan, baik Kak Suci dan Kak Aurora. Kalau Niar, untuk saat ini ngikut dulu, karena lagi ada kerjaan sedikit. Tentang kasih yang tak berkesudahan. Banyak banget kalau di hidup kita ya, tuh contoh-contohnya kasih. Kalau kasih manusia itu tergantung keadaan ya. Kayak saya semuanya kalau lagi enak semuanya wah itu benar-benar bisa mengasihi. Tapi ada sedikit aja sentilan udah luntur kalau saya. Jadinya harus benar-benar tadi firman Tuhan bilang kita terus meminta kasih Allah itu yang tak berkesudahan. Jadi kita bisa mengaplikasikan kasih itu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ayo Kak Suci atau Kak Aurora. Hari ini aku boleh. Oh boleh Niar. Oke. Gimana Niar? Ya, aku tuh mau punya kesaksian tapi sekaligus mau tanya gitu sama Bung Semi sih. Boleh. Karena selama aku ikut Tuhan Yesus itu menurut aku kasih itu benar-benar anugerah dan apa ya, keajaiban gitu loh yang merubahkan hati manusia gitu. Maksudnya yang aku alamin sendiri ya Kak ya. Jadi Iya. contohnya apa ya? Nggak tahu kenapa kita tuh punya kasih gitu loh terhadap saudara seiman, terhadap jadi aku ya kita semua tahu gitu kasih itu berasal dari Roh Allah sendiri gitu yang memberikan untuk kita gitu. Jadi yang menggerakkan ketika kita lahir baru, kita dikasih hati yang taat, juga dikasih hati yang mengasihi gitu kan. Nah, Iya. pengalaman pribadi aku tuh kayak menurut aku kasih itu ajaib banget gitu loh. Jadi sampai kita tuh bisa mengasihi orang yang berbeda sama kita, orang dengan latar belakang berbeda, orang dengan pemikiran berbeda gitu. Yang mana mungkin kalau aku yang dulu-dulu itu ya temenan sama orang yang nyambung gitu, yang sama-sama hobinya sama atau apa. Terus kalau dulu tuh apa ya? Kalau misalnya kita ada ketidakcocokan gitu, ya udahlah lupain aja, cari teman baru ngapain juga kayak pusing-pusingin gitu loh Mhm. dengan tidak cocok karena tapi kalau sekarang itu yang ada itu gimana ya mungkin sama seperti yang tadi Bung Semi ngingetin di ayat Alkitab yang sabar menanggung segala sesuatu kayak hal-hal yang seperti itu loh Kak jadi sebenci-bencinya misalnya aku kesel gini ya sama seseorang Hmm. atau sama saudara seiman gitu kalau masih dalam ranah apa ya perselisihan itu sampai nggak bisa ninggalin gitu loh Kak sampai kayak Hmm. walaupun hubungan itu let's say jadi nggak enak jadi aku itu kayak aku tuh terus hatiku tuh kayak terus mendoakan Tuhan ini kan temen aku kenapa dia pergi kenapa jadi seperti yang apa ya itu tuh masih nggak tahu ini dari Tuhan atau kebodohan sendiri gitu loh Kak jadi kayak itu tuh terus hati tuh terus ada nggak sampai kayak bisa tega untuk meninggalkan karena aku tahu dia tuh saudara seiman misalnya seperti itu atau jadi em, itu tuh kayak apa ya apa ini bentuk kasih itu seperti itu gitu mau mau apa ya tapi jadinya tuh memang berat banget gitu kita itu untuk menanggung kasih ya memang enak ya kalau kita dikasihin orang itu bisa Hmm. balas tapi ketika orang benci sama kita kita bisa Iya. nah ya itu sih kayak gimana apa ya aku tuh bingung juga mau nanyanya itu gimana gitu ketika kita udah berjalan dalam Tuhan Yesus kita gimana ya kita tuh melihat kasih itu tuh sendiri gitu. Karena kalau dalam yang aku ini, yang aku alami tuh eh, gimana ya? Seperti misalnya untuk gereja Melati atau PDI gitu, karena ada kasih itu aku
sebesar-besarnya masalah tuh nggak sampai bisa meninggalkan gitu loh. Karena jujur aja, kalau aku dengan caraku dulu ngapain juga, misalnya nih ada permasalahan, aku bisa apa namanya, aku ke Depok karena aku mengasihi saudara seiman aku pengen melayani gereja, aku pengen melayani Tuhan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya aku nggak punya kasih, aku mikirin diriku sendiri aja, mikirin pekerjaan aku, mikirin aku bisa kemana sesuai dengan yang aku kehendakin gitu sih. Jadi apa ya, to what extent, sedalam apa kita tuh kayak agak-agak nggak rasional tapi tuh bener gitu. Aku bingung sih Kak jelasinnya. Itu aja sih. Oke, makasih Niar. Nanti Bung Semi yang akan membantu. Oh, yang Kak Suci udah dibantu sama Bung Semi melalui chat. Oke, kita lanjut ya. Bentar ya. Puji Tuhan, seperti kita bahas tadi, sudah kita bahas sekilas tadi, kasih kepada sesama, itu bukan membuat kita jadi orang yang bisa dimanfaatkan. Kasih kepada sesama tidak menjadikan kita orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bisa dikerjain, dalam tanda kutip. Barusan ngobrol sama Tante Yeni. Ada istri yang bertahun-tahun dipukul sama suaminya. Bagaimana menyikapi hal itu? Apakah tetap terus dengan alasan kasih? Itu kan perlu kita dalami, supaya kasih kita nggak menjadikan kita orang-orang yang tidak hidup dalam hikmat Tuhan. Contoh yang sederhana tadi kan, tentang suami yang KDRT terhadap istrinya. Bisa masuk dalam tahap pisah rumah, atau pisah ranjang dulu, kemudian pisah rumah. Tujuan apa? Mendidik, dan dalam mendidik tersebut kita mengutamakan kasih. Jadi sekali lagi, saat kita bahas tentang kasih, untuk kita lebih lagi diberi pemahaman, diberi keyakinan bahwa apa yang sering kita anggap sebagai kasih itu harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Harus di check and recheck. Apakah benar ini kasih? Tentu itu melalui proses kita belajar, merenung, kita terus dan terus mengandalkan firman, dan Roh Kudus memimpin kita kepada bukti-bukti kasih ilahi, bukan bukti-bukti kasih manusiawi. Kalau bukti-bukti kasih manusiawi itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kita dapati tokoh-tokoh dunia, pengorbanan mereka sampai memberikan nyawa mereka. Tetapi kita tahu bersama, tanpa kasih di dalam Kristus, pengorbanan hidup mereka yang mereka katakan itu kasih, itu cinta, kita tahu itu sia-sia. Demikianlah saat kita belajar tentang kasih, kita tahu ini tentang kasih Kristus, kita lebih lagi dibuat paham ini semata-mata tentang kasih Kristus. Nah, di dalam Kristus itu juga kita punya hikmat, punya kebenaran, punya cara atau bukti kasih yang
komplit, yang utuh, yang benar-benar ini loh bukti kasih ilahi, bukan bukti-bukti kasih manusiawi. Kiranya kita bisa belajar terus, lebih lagi memahami bagian-bagian ini. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 9 dan 10. Untuk menjelaskan ayat 8, Paulus menggunakan dua istilah, secara umum dua istilah, in part sama complete. In part ini berarti fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan, potongan-potongan. Kemudian yang perfect complete itu tentu yang utuh. Yang in part itu bahasa roh, yang potongan-potongan, pecahan-pecahan itu seluruh karunia-karunia Roh Kudus. Sedangkan yang perfect complete itu tentu menunjuk kepada kasih. Nah, tentu menjadi reminder bagi kita bahwa yang in part itu, yang pecahan-pecahan itu ternyata kita butuhkan sekarang. Kita butuhkan untuk kita bertumbuh secara rohani. Kita butuhkan untuk kita bisa menanti-nantikan Kristus itu dengan harapan yang demikian besar, dengan penantian yang penuh hasrat. Itu kita butuh yang impart ini. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini. Ini tujuan Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Demikianlah kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dalam versi Amplified Bible. Di situ ada kata eagerly wait with confident trust. Karunia-karunia Roh Kudus diberikan kepada gereja dalam masa kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Dan kalau dari ayat ini saya dapati karunia-karunia Roh Kudus akan membuat kita bertumbuh sedemikian rupa sehingga saat kita menanti-nantikan Yesus datang kedua kali itu kita punya semangat, punya pengharapan, punya keyakinan, confident. Itu jadi mindset kita. Seperti saat kita menunggu seseorang, menunggu ke zaman sekarang paket dari Shopee atau Tokopedia, paket yang benar-benar kita nantikan, seseorang yang kita nantikan, itu akan membuat kita sebentar-bentar melongok ke pintu, melongok ke jalanan. Akan membuat kita berleher panjang, dikatakan istilahnya. Demikianlah pekerjaan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, itu nggak terlalu kita pusingkan, nggak menjadi
fokus dari hidup kita. Karena fokus kita adalah nanti kapan Yesus datang. Kapan Yesus datang. Demikian pula saat kita menderita. Memang terlalu sakit saat kita harus menderita. Tapi itu pun nggak akan menjadi fokus. Karena kita bentar-bentar melongok. Gitu ya. Leher kita panjang, nanti-nantikan Yesus datang kembali. Kekayaan, kesuksesan sebesar apapun, penderitaan separah apapun itu nggak akan mengalihkan fokus kita menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, itu pekerjaan atau hasil karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang Roh Kudus gunakan salah satunya adalah karunia Roh Kudus. Kembali pertanyaan saya seperti di khotbah kemarin ini, apakah kita nggak berpikir sih, mungkin saja pengharapan kita berkurang, itu karena karunia-karunia Roh Kudus nggak ada di hidup kita, nggak ada di hidup orang-orang di sekeliling kita. Karena itulah 1 Korintus 14 ayat 1 itu penting banget bagi kita bersama. Supaya kita bisa punya leher panjang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dulu istri saya, namanya Rini, sering nanti saya saat saya datang ke rumahnya. Wah, kuncar Maya. Dia kan longok-longok terus ya. Mungkin dia hidupin kompor, dia lupa. Karena dia lihat terus ke jalan, mana si Semi ini akan datang ya. Oh, nggak mungkin tuh istri saya. Ya itulah yang terjadi saat kita bisa fokus dan fokus lagi kepada menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali. Puji Tuhan. Ya, bagian-bagian akhir, kita akan cepat sedikit karena sudah waktu juga yang membatasi kita. 11, untuk menjelaskan in part dan perfect dan komplit, Paulus gunakan dua analogi. Pertama adalah tentang anak-anak dan melihat di balik kaca yang buram. Ayat 11 itu anak-anak. Yang in part, yang potongan-potongan, pecahan-pecahan itu tidak lengkap itu digambarkan oleh Rasul Paulus seperti anak dalam perkataannya, dalam pola pikirnya, dalam perasaan, dalam menganalisa sesuatu. Nah, orang-orang yang punya framework kerangka kerja kasih tentu dalam berkata-kata, berpikir, menganalisa sudah meninggalkan kekanak-kanakan. Sudah nggak dikuasai oleh kekanak-kanakan. Itu yang kita bisa tafsirkan secara sederhana di bagian ini. Puji Tuhan. Kita meninggalkan. Tentu kita belum sempurna. Di surga kita akan sempurna. Tetapi kita dalam proses sama-sama kita mengutamakan kasih. Cara berpikir orang dewasa, cara menganalisa orang dewasa itu lebih lagi menguasai kanak-kanaknya kita. Nanti kita lihat di pasal 14, Rasul Paulus menasihati untuk jemaat berbahasa roh tidak di gereja, tidak di persekutuan bersama, ibadah bersama. Saya dapati, saya renungkan itu merupakan bagian bagaimana kedewasaan itu berada di atas childish-nya kita.
kita perlu bicara kepada Bapa kita dengan bahasa anak-anak kita. Kalau kita bisa terjemahkan secara bebas, ya tentu ini lebih ke tafsiran saya pribadi. Kemudian di ayat 12, Paulus gunakan analogi melihat dari balik cermin. Nah, saat di surga nanti, cermin itu diangkat. Kaca buram tersebut diangkat. Sehingga kita bisa melihat, mengenal Allah muka dengan muka. Kalau sekarang, sehebat apapun kita berusaha mengenal Kristus, itu tetap buram. Kita nggak mungkin sempurna mengenal Kristus. Dalam doa-doa pribadi kita, ada saat-saat Kristus itu begitu nyata. Kristus itu seperti ada di samping kita, memeluk kita. Kita mungkin merasa kita sudah mengenal Dia. Tapi saat kesempatan lain, Dia terasa jauh. Nah, tapi menjadi poin kita, meskipun ada saat di mana Tuhan Yesus begitu dekat dengan kita masih dalam kondisi dipisahkan oleh mirror, oleh cermin, oleh kaca yang buram. Sedekat apapun Kristus bagi kita saat ini, kita belum bisa melihat Tuhan kita muka dengan muka. Kalau gambaran kekiniannya, kita masih melihat fotonya Tuhan Yesus, belum bertemu dengan Yesus secara pribadi. Itu untuk menggambarkan antara karunia roh dengan kasih. Itu yang menjadi penekanan kita bagian ini. Puji Tuhan. Saya sebagai bagian-bagian penutup ingin membandingkan atau menambahkan sedikit dari khotbahnya Paul Wasser tentang kasih ini, berjudul Comprehending God's Love. Kita mau menggunakan analogi yang Paulus berikan tentang kaca yang buram ini. Kita perlu dari balik kaca yang buram itu untuk bisa belajar disiplin, fokus memandang Allah dan kasih-Nya. Puji Tuhan. Ini kiranya menjadi pelatihan kita dari hari ke hari. Karena itulah kita diajak untuk bersaat teduh. Saat teduh tentu bukan rutinitas, tetapi bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa memandang secara luar biasa Allah dan kasih-Nya. Sehingga kita lebih dan lebih lagi bisa mengerti keutamaan kasih. Kita bisa benar-benar memahami bahwa kasih itu enggak berkesudahan. Kasih Allah tentunya. Puji Tuhan. Dari khotbah Wasser tersebut ada dua kutipan. Yang bisa kita hubungkan dengan bahasan kita malam hari ini. Semakin kita mengerti besar kasih Allah bagi kita dan apa yang Ia lakukan bagi kita melalui anaknya di Kalvari. Jadi semakin kita bisa memandang secara luar biasa extraordinary vision. Kita punya extraordinary vision, pandangan yang luar biasa terhadap Allah dan kasih, Allah dan bukti kasih-Nya bagi kita, maka semua hal di hidup kita akan berada pada posisi yang tepat. Termasuk tentu nubuat, bahasa roh, dan seluruh karunia-karunia. Satu lagi, pandangan yang luar biasa terhadap salib Kristus akan memberi gairah dan semangat luar biasa bagi orang-orang biasa dan lemah seperti kita. Quote yang saya ambil dari khotbah tersebut didasari dengan ayat ini.
sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Puji Tuhan, ini yang menjadi tambahan kiranya memberkati kita pada malam hari ini, supaya sungguh-sungguh kita bisa mengerti bagian-bagian ini. Puji Tuhan. Ayat 13. Paulus seperti tiba-tiba menambahkan iman dan pengharapan di bahasannya di pasal 13 ini. Sepertinya. Tapi kemungkinan itu merupakan khotbah atau bahasan yang biasa dalam khotbah jemaat Korintus. Familiar triad. Iman, pengharapan, dan kasih itu kemungkinan besar itu diulang-ulang dalam khotbah-khotbah di depan jemaat Korintus, di tengah jemaat Korintus. Paulus memunculkan iman, pengharapan di bagian ini tampaknya ingin menegaskan bahwa kasih, pengharap, dan iman itu kategori yang berbeda dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kasih itu temannya itu iman dan pengharapan. Sedangkan kategori yang berbeda, kategori di bawahnya, kategori yang perlu disikapi berdasarkan 3 kategori atas ini adalah berbagai bentuk karunia tadi, berbagai bentuk anugerah yang sudah kita bahas tadi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Penutup ditegaskan sekali lagi lewat tulisan di buku ini, puji Tuhan, bahwa saat Rasul Paulus menjelaskan keutamaan dan kekekalan kasih, ia tidak sedang meniadakan manfaat dari karunia-karunia Roh Kudus. Kita akan lihat lebih jelas di pasal 14. Jadi, saat gereja zaman kini, khususnya tadi saya sudah sebutkan, aliran-aliran yang menolak karya Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Saat gereja modern khususnya di kalangan non-Pantekosta karismatik, mereka mengutamakan kasih dan menganggap remeh karunia-karunia Roh Kudus, itu sesungguhnya bertentangan dengan maksud Paulus menulis ayat-ayat tentang kasih di pasal ini. Di 1 Korintus 13 ini. Nggak pernah di pikiran Paulus, nggak terbersit di pikiran Paulus sedikit pun bahwa ia menganggap karunia-karunia Roh Kudus nggak perlu. Nggak pernah itu terbersit di pikiran Rasul Paulus. Saat gereja menafsirkan bagian ini dengan mengutamakan kasih dan menganggap remeh, menganggap nggak perlu lagi karunia-karunia Roh Kudus, itu salah kaprah. Itu inti dari penutup di bagian ini. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan Ibu ini. Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, boleh. Baik, Kak Suci, Kak Roran, Niar. Bila tidak ada, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Kak Suci yang pimpin dalam doa ya, Kak. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang baik pada saat malam hari ini, Tuhan. Kalau kami masih diberikan firman pada malam hari ini, Tuhan, kami lebih mengenal lagi akan kasih yang sejati itu dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami, Tuhan, di dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun berat, Tuhan, tapi kami mau belajar, Tuhan, taat akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, Tuhan, hari lepas hari, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan akan hidup kami, pribadi lepas pribadi, dapat kami lakukan kasih yang sejati itu nyata dalam tindakan kami sehari-hari, dapat dirasakan oleh
orang-orang yang ada di sekitar kami, yang bertemu dengan kami, yang berkomunikasi dengan kami, ya Tuhan. Jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada, melalui kasih yang mampu kami lakukan kepada semua orang, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kepada Bung Semi, Tuhan Yesus, di dalam belajar menceritakan akan firman-Mu kepada kami, bahkan dimanapun hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman, kiranya Roh Kudus tetap berikan hikmat, supaya dibukakan rahasia firman Tuhan melalui firman yang disampaikan. Kiranya boleh membuka pemahaman semua jemaat Tuhan untuk dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga mengubah kehidupan kami Tuhan, di dalam kami mengiring akan Engkau. Berkati juga Rini dan keluarga, ya Tuhan, anak-anak juga berkati. Kiranya kesehatan dari Tuhan menjadi berkat dalam rumah tangga Bung Semi dan Rini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah ikut belajar pada saat malam hari ini, kiranya juga memberkati kami, dan juga kiranya saluran ini Tuhan, bagi siapapun yang akan mendengarkan Tuhan, boleh menjadi berkat, sehingga di dalam saluran ini Tuhan Yesus, nama Tuhan terpuji, termuliakan. Pakai terus Tuhan Yesus materi-materi yang akan disampaikan beberapa waktu ke depan ini, ya Bapa. Kami tutup, kami akhiri belajar kami pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.